Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Halo Sulbar. Dan kali ini saya bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Baal Masdar MSI selaku Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Dan Bapak, kami pemirsa di rumah juga ingin tahu, selama 2 periode masa kepemimpinan Bapak memimpin Kabupaten Polewali Mandar ini Pak, program-program apa saja yang sudah Bapak jalankan tentunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar ini Pak? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi para pemirsa di rumah. Alhamdulillah bahwa hampir 2 tahun kepemimpinan saya dan pertumbuhan ekonomi di Polewali Mandar dari 2004 kurang lebih 3,3%, sekarang sudah 10,13%. Kalau itu yang kita mau. Kemudian ya kalau kiat-kiat saya jadi bupati untuk meningkatkan perekonomian di Polewali Mandar dan pembangunan, tentu saya awali dengan bagaimana daerah ini bisa stabil dalam artian semuanya, termasuk keamanan ketertiban, bagaimana masyarakatnya yang heterogen di sini bisa saling memahami satu sama lainnya. Kemudian bagaimana kami meningkatkan perekonomian itu sendiri, khususnya yang berbasis lokal. Kemudian bagaimana menghargai hak-hak asasi manusia dan menjalankan demokratisasi. Seperti itu kami membangun Polewali Mandar. Kenapa penting itu? Karena walaupun kami mau pemerintah, kalau rakyat kurang berpartisipasi kan susah. Jadi kami memberikan dulu jaminan kepada rakyat bahwa kami pemimpinmu insya Allah bisa menjalankan amanah. Setelah masyarakat mempercayai itu, barulah kita sama-sama membangun. Dan itu kami bisa tanamkan ke masyarakat saya, sehingga partisipasinya semakin tinggi dalam membangun daerah ini. Untuk itu Pak, untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, upaya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya memperlihatkan bukti-bukti yang konkret, yang apa yang diusulkan oleh masyarakat kami. Saya menjalankan aturan-aturan yang ada, prosedur yang ada, sehingga komplain-komplain kepada masyarakat ada ujungnya dan ada kriterianya. Misalnya, kalau masyarakat komplain ini, saya memperlihatkan bahwa inilah aturan di negara kita seperti ini. Memberikan pemahaman seperti itu. Bapak mungkin bisa misalnya dalam contoh, hal perencanaan. Kita mulai dari perencanaan, saya mengajar masyarakat saya, dibantu tentu NGO dari luar, bagaimana mereka bisa merencanakan sendiri desanya, kecamatannya, ya. Tentu dalam hal ini kabupaten juga ada tentu sesuai dengan visi misi kami dan sesuai aspirasi yang lain. Ini kami inginkan semuanya. Ada hasil Musbandes, Musrembang kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, kemudian tingkat regional dan tingkat nasional. Ini kita padukan semuanya, sehingga apa yang kita melaksanakan semua berlaku efektif dan efisien, karena kita masih dalam taraf keterbatasan. Nah, setelah terstruktur dengan baik seperti apa yang Bapak katakan tadi kepada masyarakat, nah kemudian ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, ketertiban, Pak. Nah, untuk itu upaya seperti apa, Pak, yang dilakukan? Iya, sekaitan dengan itu tentu kami terkoordinasi dengan yang lain, instansi vertikal, misalnya kepolisian, TNI, semuanya bergerak satu. Pemerintah yang ada di sini, dari kejaksaan semuanya ada, semuanya itu. Kita bersatu sepakat bahwa kita akan membangun masyarakat kita yang ada, khususnya di Polewali Mandar. Nah, kami memperlihatkan, kami pertama memang masih kerepotan juga untuk di Polewali Mandar ini. Jadi kami mulai bagaimana tadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Setelah itu kami mulai menjalankan program ekonomi tentu yang berbasis lokal. Ya, misalnya di sini kan potensinya pertanian, perikanan, kemudian perkebunan, kehutanan. Ini yang kami sentuh semuanya. Dibantu tentu pemerintah seperti itu. Kami efektifkan bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah seperti itu. Memperlihatkan masyarakat. Kami buka keran seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berusaha. Kami bantu sumber daya manusianya dan lainnya. Kemudian dari sisi itu kami bangun infrastruktur, sarana prasarana, apa semuanya, jalan, jembatan, kemudian pengairan, sekolah-sekolah dan lain-lain semuanya. Itu kami bangun. Kemudian kami bagaimana tingkat permodalan terpenuhi oleh di masyarakat. Nah, ini juga susah-susah gampang bagaimana
bank-bank yang ada di sini mau memberikan kepercayaan penuh kembali kepada masyarakat untuk memakai modalnya. Biasakan juga masyarakat banyak yang macet dan lain-lain. Ini kita bagaimana membangun kepercayaan kembali ini. Kemudian dari stimulus juga dari pemerintah ada. Misalnya kami punya program-program seperti bagaimana kami memberikan modal kepada masyarakat. Saya selama jadi bupati kurang lebih untuk dari pemerintah sendiri hampir 15 miliar yang kami berikan kepada masyarakat. Sebenarnya saya ingin sampai 50 miliar ada modal di masyarakat dari Pemda sendiri. Tapi saya khawatir juga kalau modal ini nanti tidak terkelola dengan baik. Nanti salahnya kepada pimpinan kan seperti itu. Tapi kami coba 15 miliar dan ini masih berjalan sedikit walaupun sedikit agak lamban. Tapi hasilnya ada. Kemudian dana-dana dari pusat. Misalnya melalui perbankan, KUR, dan lain kami maksimalkan semuanya, kerjasama dengan perbankan. Mana rakyat saya yang bisa saya rekomendasikan, saya rekomendasikan untuk memakai KUR. Kita juga malu kalau banyak kredit macet kan, seperti itu. Kemudian begitu juga rumah-rumah tangga, bagaimana setiap individu ini atau setiap kakak bisa enjoy hidupnya gitu, tidak terlalu banyak pikir. Biasanya kan kalau masyarakat miskin, apalagi di Polman, semenjak saya jadi bupati itu hampir 120 orang miskin, 120 ribu, 33 ribu kakak ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ini tinggal kurang lebih 18 ribu orang ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kami meringankan, kami subsidi hak-hak asasinya seperti pendidikan, kesehatan. Kalau dulu belum ada dana BOS, saya sudah gratiskan SD dan SMP 2004 itu. 2004 ya. Kemudian belum ada jam kesmas, jam persal, saya sudah gratiskan masyarakat kami untuk perawatan dasar di puskesmas maupun rawat jalan, rawat inap, obatnya masuk rumah sakit kelas 3. Termasuk ibu-ibu yang mau melahirkan kami tanggung. Yang mau ber-KB juga seperti itu. Makanya sekarang angka pertumbuhan juga agak menurun lah ya. Seperti itu di Polewali Mandar. Pak, Polewali Mandar ini masyarakatnya dikenal dengan masyarakat agraris, Pak. Jadi sumber pencaharian masyarakat di sini itu dari bertani. Nah, bagaimana pemerintah memaksimalkan ini, Pak, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sendiri? Ya, alhamdulillah dengan program pendahulu kami, kemudian disambut oleh pemerintah dan dibantu oleh Islam Development Bank, lahan-lahan pertanian kita di sini tinggal kira-kira 3%, 5%, 3% lagi yang tidak teknis. Jadi itu kami maksimalkan semuanya. Sehingga persawahan kami di sini walaupun tidak terlalu banyak, itu bisa sudah mencapai kita programkan IP 300. Artinya lahan-lahan kami di sini sudah bisa berproduksi 3 kali dalam setahun. Seperti itu. Dan alhamdulillah kalau di 2004 masyarakat Polewali Mandar hampir 76% itu hidupnya di bidang agraris. Sekarang itu tinggal 51,7%. Andai itu tidak ada 1,7%, mungkin masyarakat Polman bukan lagi masyarakat agraris, mungkin sudah masuk masyarakat perdagangan dan jasa. Nah, seperti itu kan, tingkatan suatu daerah kan seperti itu dari agraris ke jasa perdagangan, kemudian industri dan high teknologi dan mungkin seterusnya arah informasi dan komunikasi seperti itu. Nah, sekarang program pemerintah selain meningkatkan kesejahteraan yaitu tentunya untuk mengaktifkan ekonomi kerakyatan, Pak. Nah, bagaimana dengan home industri yang ada di Kabupaten Polewali Mandar ini? Jadi semua yang ada di sini bahan baku yang ada di sini ya beras, ya coklat, ya taruhlah dari dulu pertenunan, ya ini kita berikan support terus kepada masyarakat, baik sisi permodalan maupun kualitasnya. Karena yang paling penting sebenarnya adalah sumber daya manusianya. Walaupun modal banyak, kalau sumber manusianya itu kurang mampu mengelola, ya pada akhirnya tiap tahun tangannya mengalir terus ke atas gitu. Nah, kita mau masyarakat kita bagaimana tangannya ke bawah, sekali-sekali memberikan lah, jangan meminta terus. Nah, itu yang kami padukan antara modal dan kami kasih kursus, kami kirim ke Jawa kursus, kami datangkan orang dari Jawa ke sini, atau dari Makassar ke sini, kami kasih kursus sutra, baik pun pengolahan coklat maupun home industri lah, ya seperti makanan-makanan, grup dan lain-lain dan segalanya seperti itu. Nah, begitu juga dari sisi gizi, pemenuhan gizi di sini ya kami coba bagaimana pemenuhan gizi. Misalnya daging, kalau di sini kan memang pesisir, jadi kalau ikan ya alhamdulillah. Nah, tapi kami mau juga bagaimana pemenuhan daging. Kami adakan peternakan. Kalau dulu kami bantu masyarakat itu untuk kasih ternak dan segalanya,
Tapi setelah kami analisa kembali dan menghitung kembali, ternyata bukannya bertambah, bisa justru habis kan. Jadi kami rubah polanya, sekarang kami buka peternakan, pemerintah buka, nanti anaknya baru kami serahkan kepada masyarakat untuk dikembangkan, seperti itu. Begitu juga kami buka peternakan sapi potong maupun sapi perah. Nah, harapan kami nanti mungkin bisa anak-anak sekolah kami bisa minum susu gratis, mulai taman kanak-kanak sampai SMA. Itu mimpi kami ke sana. Tapi insya Allah bisa, saya kira. Begitu juga bagaimana masyarakat bisa makan daging supaya bergizi. Pemenuhan gizi. Bisa cerdas, kan seperti itu. Walaupun banyak uang kita habis untuk pendidikan, kalau anak-anaknya keropos, tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya, kebutuhan pangannya, tentu anak-anak tidak bergizi, ya bagaimana bisa cerdas. Nah itu kami pikir semuanya. Bagaimana di sini minimal per rumah tangga bisa makan daging per kilo, per 2 kilo per minggu kah? Nah, seperti itu kan. Nah, kalau seperti itu, nah dengan harapan kita ya anak-anak Polmas bisa hidup cerdas nanti. Ya. Lalu tentunya sekaitan dengan peningkatan taraf hidup, Pak, masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, termasuk dari pelayanan mungkin, Pak, pelayanan dari pemerintah. Di samping stimulus ekonomi yang kami berikan, begitu juga bagaimana masyarakat tidak terlalu berat dalam hidupnya gitu. Nah itu tadi pendidikannya, kesehatannya kami jamin. Kemudian akte kenal lahir pun kami gratiskan di sini. Bahkan KTP kami gratiskan. Baru nanti sudah tidak ada lagi yang dibayar, Pak? Hampir tidak ada pusingnya itu, seorang ibu, seorang apa, mau melahirkan, mau apa, semuanya gratis. Jadi betul-betul dia enjoy untuk mencari, ya, untuk khusus nilai tambah saja, seperti itu. Nah, itu yang kami jamin di pemerintah Polman. Dan alhamdulillah itulah kiat-kiat yang saya ambil semua. Bahkan termasuk imam masjid, bilal, hatib, guru mengaji, kemudian pendeta, guru mingguan, kami berikan insentif seperti tiap bulan, per bulan. Walaupun tidak banyak, tapi ada perhatian pemerintah. Sehingga beliau itu di benahnya kami juga diperhatikan pemerintah. Bahkan kami kasih naik haji hampir tiap tahun sampai 4 sampai 5 orang, bahkan 7 orang. Setiap masjid? Iya. Saya undi ya, imam-imam masjid begitu. Dan alhamdulillah sudah banyak yang haji juga. Ya, ini sudah Bapak berlakukan sejak tahun berapa, Pak? Saya jadi bupati 2004 dan tidak ada diskriminasi karena Polmas kan ini syukurnya kami karena di sini masyarakatnya ya sama namanya Polewali Mandar, Pole Lelewali, datang dari berbagai penjuru. Ya, Mandar itu kita banyak artinya, bisa teritorial, bisa sifat, bisa apa, tapi kita artikan persatuan aja gitu kan. Jadi datang berbagai penjuru di Polman bersatu untuk membangun, itulah Polewali Mandar. Seperti itu. Nah, banyaknya orang begitu kesyukuran saya. Bagaimana saya padukan mereka di sini, bagaimana kerjasama tanpa diskriminasi. Betul. Semuanya bebas untuk hidup. Kalau di Polman, kalau sekarang ada istilah gender. Kalau di Polman dari dulu tidak mengenal itu. Memang konsep kami sudah ada dulu si Bali Parri. Nah, si Bali Parri ini artinya apa, Pak? Antara perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk hidup, untuk keluarganya, membiayai keluarganya. Jadi banyak nelayan misalnya mencari ikan, istrinya menjajakan ke pasar atau membuka warung-warung, begitu juga tukang kebun, tukang sawah dan lain-lain. Semuanya. Istrinya tidak jarang hanya di rumah saja, dia turut aktif bekerja membantu suaminya. Seperti itu. Itulah konsep yang kita kembangkan terus di Mandar. Sampai di rumah-rumah tangga. Memang asalnya dari rumah tangga kan seperti itu. Tentunya Pak, untuk pembangunan suatu daerah ke depannya agar lebih maju itu tidak terlepas daripada sumbangsi atau bantuan dari investor. Nah, tentunya untuk memperlihatkan ini potensi-potensi dari Kabupaten Polewali Mandar, apa-apa saja Pak yang bisa ditonjolkan dari Kabupaten Polman ini? Ya, alhamdulillah untuk investasi yang masuk di Polman sebenarnya sudah banyak berminat. Tapi kita kan di Polman sebenarnya tidak, potensinya memang di bidang pertanian. Itu kita pertahankan sampai 45% ya. Mudah-mudahan ini tidak bergeser. Kita harus pertahankan seperti itu. Kemudian investasi yang sudah masuk di sini di bidang pertambangan juga cukup banyak peminatnya. Masih dalam taraf penelitian semuanya. Ada satu perusahaan yang sudah mulai berjalan dan berhubungan dengan Krakatau Steel, yaitu biji besi, dan investasi di bidang perkebunan, kelapa sawit. Tapi coklat juga di sini. Memang di ikonnya juga kita salah satu coklat dan kelapa ya di bidang perkebunan. Tapi kita coba juga untuk kelapa sawit. Ada kurang lebih 16.000 hektar kami coba untuk kelapa sawit. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah menanam, investasi juga yang masuk sudah cukup besar. Dan insya Allah kalau di Polman hanya angka pengangguran hanya 8.000, dengan berjalannya 2 perusahaan saja ini,
mudah-mudahan di 2 tahun ke depan lagi ya kalaupun ada pengangguran ya pengangguran tapi ada kerjanya, hanya mungkin mencari lebih bagus lagi. Seperti itu yang kita harapkan. Dan itulah saya harapkan betul-betul masyarakat kita ini bisa berbanggalah sebagai anak bangsa ya. Dan saya kira Indonesia bisa lepas daripada ketertinggalan sepanjang para pemimpin dan masyarakatnya bisa kerjasama dengan baik. Ya. Nah, menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai sektor lokal, Pak, bagaimana dengan budaya dan pariwisatanya untuk Kabupaten Polewali Mandar? Ya, syukur alhamdulillah. Bahkan Sulawesi Barat ya. Tapi kita bicara Polman saja. Di Polman ini kan 3 dimensi kan, ada lautnya, ada daratnya, ada gunungnya. Kalau saya jual lautnya, di situ banyak satwa, di situ banyak bakau, di situ ombaknya bagus, pantainya bersih, itu kan pariwisata. Kita bisa jual kan. Kemudian di sini juga masyarakatnya berjiwa seni kan. Kalau di daratannya ada sawah yang menguning, ada orang yang membajak sawahnya, itu kan pariwisata semuanya. Di luar negeri tidak ada. Kalau kami jual itu pasti orang datang. Di gunung ada kopi, ada apa, ada coklat, ada lain-lain ya. Ini kalau kita jual, jadi potensi di sini. Ada di sini air terjun fisiknya, ada pantai yang indah, keseniannya bagus, dan kami sudah 2 kali mengikuti event nasional di Jakarta. Pak? Yang disponsori oleh provinsi, semua anak-anak dari Polman 2 kali sudah 2 kali diadakan oleh pemerintah pusat. Yang ditampilkan di sana, Pak, yang ditampilkan apa-apa saja? Kita tampilkan itu konsep pertama, kita bawa sayap patudu, kuda yang tahu menari dengan perawana. Biasanya ditampilkan sini kalau Maulidan dan anak-anak tamat mengaji. Itu kita bawa kuda ke sana, Pak Gubernur bawa kuda. Dan kita juara 1 se-Indonesia. Kita bisa kalahkan daerah-daerah provinsi yang besar yang terkenal dengan pariwisatanya, Bali dan Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lain. Kemudian yang keduanya lagi kita juara bertiga lagi, itu kan Sulawesi Barat, Bali dan Jawa Timur gitu. Kita bawa konsep Sibali Parry tadi. Sibali Parry. Iya, bahkan bawa perahu sandek ke sana seperti ini perahunya. Kita bawa ke sana. Ini perahu sudah sampai di Prancis gitu. Perahu tercepat di dunia. Perahu pesisir yang tercepat. Tercepat di dunia, Pak ya. Bahkan di Brest kemarin di Prancis tidak ada orang sana mau lawan kita, lari. Biar lari sendiri aja dulu. Kita bawa 3 ke sana. Ini andalan Sulawesi Barat, bisa dikatakan. Ini memang di masyarakat kita dulu pakai memancing ikan, menangkap ikan terbang, ya. Orang sini bilang tuing-tuing ya. Kemudian mencari telur ikan pakai perahu ini. Bahkan sudah sampai di Jepang. Ya, asalnya memang dari Mandar, Pak. Dari Mandar, memang asalnya dari Mandar. Kita sudah pernah mau coba melintas ke Amerika lewat Pasifik. Hanya bisanya dengan orang Thailand dan Jepang semuanya gabung-gabung gitu, hanya bisanya sampai di Papua New Guinea. Kemudian kembali karena bisa menyerba, kemudian kita perbaiki dan kita rubah rute sampai ke Jepang. Dan alhamdulillah sampai di Jepang, di Kyoto. Kendala apa yang dihadapi, Pak, sehingga belum bisa menyeberang pada saat itu? Pertama memang mungkin karena terlalu cepat kita mau jadi, sehingga begitu tanam batangnya ditebang di tengah hutan, masih mentah, belum ada sempat kasih kering, kasih apa, semua langsung dibuat jadi perahu, sehingga berat dia. Lagi pula yang mau naik begitu banyak, ada sampai 12 orang. Belum ini muatannya kapasitasnya kan. Pak, berapa orang bisa muat? Ya, kapasitasnya memang sampai terserah besarnya perahu. Tapi rata-rata kan kalau 10 meter bisa sampai 8 sampai 12 orang. Kalau lewat dari 12 meter, ya bisa 12 sampai 15, 16 orang. Seperti itu. Bisa muatnya barang sampai 2,5 ton sampai 3 ton. Seperti itu. Kalau perahu sandek ini sendiri, Pak, karena ini memang andalan kita, ikon Sulawesi Barat, bisa dikatakan begitu, Pak ya. Ini fungsinya perahu ini, apa memang khusus hanya mengangkut barang atau bagaimana, Pak? Waduh, dia multifungsi lah. Kalau selama ini kan kita kenal ada sanderes di Polman. Kita berlayar dari Mamuju ke Makassar. Nah, kemarin kami coba mau ke Bali, tapi belum sempat-sempat. Ini kita ada 2 tipe muat dengan tipe lomba. Gitu. Kalau tipe lomba kan muatnya sampai 8 orang, tapi panjangnya bisa sampai 12 meter juga. Hanya memang dibatasi sampai 8 orang kalau tipe lomba. Dan ini sudah 6 kali mungkin kita adakan sanderes sampai Makassar. Seperti itu. Berarti kalau dia untuk tipe muat, itu memang khusus memuat barang, Pak ya? Iya, muat barang. Ada juga untuk tipe lomba. Sekarang kita usahakan pertahankan kelestariannya. Nah, mudah-mudahan kami juga mau jual kepada teman-teman bupati yang ada pantainya. Pokoknya kalau naik perahu ini, angin kencang, kita seperti naik BMW, naik Mercy gitu loh.
enak sekali gitu. Jadi makin cepat begitu, Iya, Pak, saya ya? kan juga memang cinta laut. Iya. Jadi kalau biasa pertandingan dari Majene, race-nya ke Polman saya ikut, kan di perahu sama nelayan seperti itu. Iya. Dan yang perlu dijaga kelestariannya tentunya bukan hanya dari karya-karya putra daerah seperti Sandek ini, Pak, tapi yang tidak ketinggalan itu biasanya dan yang paling sering dicari itu kulinernya, Pak. Iya. Jadi tentunya wisatawan-wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing itu mau tahu seperti apa sih kuliner khas Polewali Mandar itu, Pak. Oh, di sini banyak kulinernya. Iya. Ada gola kambu, ada baje, ada jepa, ada lukan joroi, Iya. ada penja, ya ada telur ikan dikemas dalam macam-macam. Nah, tahun ini kalau nggak salah kita sudah jalan. Tahun ini saya mau masyarakat Polman itu saya programkan 500 orang yang harus menguasai kuliner itu 7 macam, minimal 7 macam, bahkan sampai 15 macam. Nah, kita mungkin akan kirim satu kelompok dulu, Iya. tapi besar ya, 100 orang dulu satu gelombang, 100 orang untuk belajar di dulu. Nah, mungkin ada gelombang kedua, ada gelombang ini kita di samping Polewali Mandar programkan seperti ini, Provinsi Sulawesi Barat juga programkan seperti itu. Jadi kita padukan saja lah. Bagaimana masyarakat ini bisa setiap hari minimal bisa dapat duit 100.000 per hari. Saya bermimpi seperti itu. Semua masyarakat saya Dari usaha kuliner, Pak? Dari usaha kuliner. Iya. Nah, nanti kita buatkan semacam kelompok yang lebih besar. Dia buat dasarnya di bawah, kita yang campur. Nanti kita jual kita sudah punya bekerja sama dengan kejaksaan dulu, kantin kejujuran di setiap sekolah yang ada. Oh iya, Jadi kita akan taruh dari luar, taruh apa itu semuanya, jangan lagi masuk di sekolah. Itu kan mengandung bahan kimia. Kalau kita nanti udah betul higienis ya, tidak ada bahan kimianya, betul itu yang kita jual. Rasanya akan sama, seperti itu. Mungkin Pak, yang menjadi andalan di Polewali Mandar ini tadi Bapak ada sebutkan beberapa jenis makanan. Nah, yang menjadi andalan memang yang khas sekali dari sini itu apa? Mungkin bisa Bapak yang ceritakan. khas sekali sini jepa, bau api, penja, kemudian lokan joroi. Nah, ini yang baje, banyak itu keripik-keripik yang kasipi, seperti itu kan? Kasipi. Ya, ada juga dibuat buras makanan dari Jawawut, nah seperti itu. Nah, Jawawut ini saya sering dengar, Pak. Jawawut ini apa, Pak, ya? Ini kan memang belum terkenal, bahkan kalau di Sulawesi Barat hanya di Polman saja. Nah, ini kita kembangkan di daerah Balangipa sana. Kami kemarin 2 kali ke pabrik ke Jawa Timur buat pabriknya gitu kan? Buat pabrik untuk membuat Jawawutnya ini. Karena itu Jawawut kan kecil-kecil. Pabrik-pabrik ada masakannya yang besar. Terbuat dari apa, Pak? Saya penasaran sekali, jadi Pak. Jawawut itu kan semacam tumbuhan juga. Iya. Hanya hampir seperti beras, gandum, hanya bijinya lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kita periksa di lab di Bogor, memang mengandung zat besi lebih banyak. Jadi mungkin jadi makanan bayi juga sangat bergizi. Dia dari jenis padi-padian, Pak? Biji-bijian. Biji-bijian, Jawawut ini. Tapi mengandung zat besi sangat tinggi. Lumayan juga lah harganya, rata-rata mereka jual di sini per kilo itu sampai 20-30 ribu. Lumayan mahal ya, Pak, ya? Mahal. Nah, ini kita kembangkan juga di sini. Itulah khas-khas di Mandar sini. Dan alhamdulillah kalau kita pameran-pameran kuliner di Jawa yang paling banyak habis itu yang dari Polman. Mungkin karena gratis jadi cepat habis. Oh begitu, Pak. Saya juga mungkin bisa bawa pulang, Pak. Nanti kapan-kapan ya. Iya, tadi saya penasaran sekali soal Jawawutnya. Tapi tentunya ke depannya kita berharap, nah seperti yang tadi dari... itu juga produknya di sini yang paling unggul adalah gula merah. Gula merah kami di sini yang paling manis di seluruh dunia. Di seluruh dunia bukan juga, Indonesia, Pak? dunia. Berarti di Polewali Mandar ini banyak yang kelas-kelas dunia, Pak, ya? Kami butuh investor yang masuk di sini yang mampu mengelola gula merah saya menjadi gula bubuk, ya. Masukkan di hotel-hotel apa semuanya. Sebenarnya yang saya sudah coba semuanya gula merah yang ada di mana-mana. Memang yang paling manis. Yang paling manis di sini. Di Polman ini. Di Polman gula merahnya betul-betul manis, gitu kan. Pengolahannya memang bagus, seperti itu. Berarti itu juga ditampilkan tidak hanya tingkat nasional, Pak, sudah sampai keluar. Ya, kadang-kadang kalau ada teman di sini mau ke Eropa mau apa, kita kasih dia bawa ke sana. Di Spanyol, kemana, Portugal kan, seperti Belanda, apa semua. Kalau gratis berarti teman-teman dari TVRI juga. Oh boleh, nanti sama Pak Perindak saja, banyak contohnya di sana. Iya Pak, dan sekaitan dengan itu tadi karena Polman ini sementara memang masih daerah
agraris dan insya Allah begitu angka 51,7% ini bisa kita turunkan lagi, tentunya akan meningkat menjadi perdagangan dan jasa. Lalu ke depannya Pak, program yang akan Bapak gulirkan lagi untuk lebih meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, kemudian pembangunan di Polewali Mandar ini Pak, ke depannya apa? Ya. Alhamdulillah, untuk mengantisipasi semua ini, kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia kita yang ada kira-kira bahan bakunya di sini produknya. Kita adakan pelatihan dan kursus-kursus dan pelatihan seperti itu. Itulah yang kita usahakan sekarang, di samping menarik investasi masuk di sini, bekerja sama dengan pebisnis-pebisnis yang ada di sini, kemudian bagaimana lembaga-lembaga perbankan, alhamdulillah tadinya hanya 3 di Polman, sekarang sudah 7 di Polman, kalau tidak salah sudah 7 di Polman. PTPN juga sudah masuk, kemarin Penning juga sudah masuk, Danamon, BPD, BRI, dan Bambang Muamalat lainnya sudah masuk. Itu sudah luar biasa Pak. Dan terakhir, jadi kalau sudah infrastrukturnya sudah bagus, sumber dayanya sudah siap, peralatannya lengkap, permodalannya oke, sudah mantap, orang pintar memasarkan sudah ada, majulah ekonomi kita kan seperti itu. Dan selama 2 periode masa kepemimpinan Bapak ini, harapan ke depannya Pak untuk Polewali Mandar? Tentunya harapan ke depan, kami harapkan masyarakat lebih meningkatkan lagi kerjasama semuanya, ya swastanya, ya masyarakatnya, ya pemerintahnya. Dan kami harapkan betul-betul pemerintahnya mampu melakoni kegiatan di daerahnya memang sesuai potensi yang ada, seperti itu. Dan mampu memberikan motivasi kepada rakyat agar betul mampu membangun bersama-sama. Karena tanpa seperti ini, ya saya kira tidak bisa kalau hanya pemerintah saja. Begitupun kalau pemerintah mau, harus bagaimana pelayanannya kepada masyarakat dari semua aspek harus diberikan yang betul-betul prima bagi untuk masyarakat seperti itu. Dan alhamdulillah Polman dijadikan di Sulawesi Barat contoh bagaimana daerah ini menjadi daerah zona anti korupsi ya. Kemudian karena memang kita penilaian kinerja kita di pusat mendapat nilai C ya. Kita akan tingkatkan menjadi B seperti itu nilai kinerjanya. Pelayanan kepada masyarakat kita sudah buatkan indikator agar terukur semuanya. Baik. Seperti itu. Sedikit lagi Pak, sekaitan dengan korupsi ini. Pesan Bapak kepada seluruh jajaran Bapak untuk tentunya meningkatkan dari kriteria C ini segera menjadi B, Pak. Iya, jadi makanya di Polman sejak awal yang kita perbaiki adalah data. Ya, tanpa data yang baik tidak mungkin perencanaannya bisa baik. Nah, kalau perencanaannya baik, semua orang mengerti tentang kedudukannya, mengerti apa yang dia akan kerjakan, kita tinggal kasih penyadaran terus bahwa kita ini adalah warga Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila, yang beragama, apalagi orang Mandar harus tahu malu kalau melenceng daripada ketentuan yang ada. Nah, inilah yang kita kerjakan di Polman dan alhamdulillah memang dari tahun ke tahun ya walaupun kami dalam masih ada catatan-catatan temuan-temuan tapi ya yang banyak itu masalah administrasi saja. Berarti tanda kutip situ masih pelaku-pelaku administrasi masih mau diberikan kursus dan pelatihan seperti itu. Kursus dan pelatihan. Iya. Baik. Terima kasih Pak waktunya. Iya, terima kasih Ade. Iya, dan pemirsa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Polewali Mandar, Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Baal Masdar MSI, bahwa tentunya untuk memajukan suatu daerah bukan hanya di Polewali Mandar, dibutuhkan kerjasama dari setiap elemen, baik dari masyarakat, swastanya, dan juga pemerintahnya. Dan yang terakhir yang bisa kita petik tadi dari Bupati Polewali Mandar, ini juga untuk daerah-daerah lain tentunya. Termasuk instansi vertikalnya. Ya, Pak. Ya. Kodimnya, tentaranya, ya, polisinya, jaksanya, pengadilannya harus semua sama-sama pemerintahnya, agamanya, semuanya harus sama pemerintah daerah. Jadi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas. Tapi bukan kerja bersama-sama ya, kerjasama yang baik, yang benar. Kerjasama yang baik dan benar, Pak. Baik, untuk menjaga stabilitas di suatu daerah itu tentunya dibutuhkan kerjasama dari semua elemen, seperti yang sudah Bapak Bupati tadi paparkan. Dan pemirsa, demikian Hello Sulbar kali ini. Saya Ninda Maisara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.